Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impung. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Mak, masuk TV mak aku mak. Mak, kenapa teriak-teriak masuk TV? Enggak, bukan orangnya masuk TV, tapi namanya yang masuk TV. Semalam teman-teman saya sampai ngakak mendapatkan informasi dari Mas Andik ya, salah satu subscriber mengatakan, Bang Vicky, itu Roy Suryo sebut-sebut nama kamu itu di Sindo News TV. Dalam sebuah acara yang dimana dia menjadi narasumber membahas soal Ella dan sebagainya. Kemudian dia menyebut nama kamu tuh Mas Vicky Himpong ya. Wah, tentu aku langsung kaget kan. Minta dong linknya, langsung dikirimi saya link dan saya nonton. Saya ketawa terpahak-pahak. Ketawanya kenapa? Karena kok bisa ya ada orang sepicik ini teman-teman. Roy Suryo ini adalah orang yang suka melakukan disinformasi teman-teman. Makanya terserah kalian mau pilih percaya kepada mantan napi ini atau percaya kepada Pak Jokowi mantan presiden 2 periode. Ya, jadi dalam sebuah kesempatan acara di Sindo News, dia tuh seperti marah-marah. Ada orang yang menambah-nambahi. Ada tuh YouTuber inisial V Himpong. Aku lucu jadinya teman-teman, lucu. Nanti saya akan jelaskan di sini. Tapi ya seenggaknya terima kasih ya Bang Roy Suryo. Terima kasih karena Anda sudah masukkan saya di TV nasional sekalipun hanya namanya. Bukan orangnya. Nanti kita akan jelaskan teman-teman. Kita lihat dulu cuplikannya. Bagaimana ini manusia satu ini sebut nama saya ya teman-teman ya. Ini. Cari orang yang mengubah-ubah, ada tuh tuber itu yang inisialnya ya Himpong siapa itu? Yang nambahin saya kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata. Nah, itu yang saya Pak Jokowi tambahin pakai kacamata enggak? Pak Jokowi udah berkacamata, Pak. Makanya kalau ngomong pelan-pelan dong. Ulang. tuber itu yang inisialnya ya Himpong Inisial tapi sebut ya nggak apa-apa tapi ya. Himpong siapa itu? Yang nambahin ya Himpong siapa itu? Yang nambahin saya kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata sejak kapan? Pak Jokowi kan ijazahnya sudah pakai kacamata, ngapain udah pakai kacamata tambah kacamata lagi? Makanya ngomong pelan-pelan ya. Saya kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata. Nah, itu yang salah. Disinformasi, suka memutarbalikkan fakta. Ini kan dalam konteksnya mereka mengatakan bahwa tidak menambah dan mengurangi foto Pak Jokowi untuk melakukan Ella. Lalu kemudian dia bilang, kalau mau lihat ada yang suka menambahi, ada tuh YouTuber Himpong. Pak Jokowi dipakai kacamata. Enggak, saya nggak pernah memakaikan Pak Jokowi kacamata karena Pak Jokowi sudah pakai kacamata. Saya tidak menambah dan mengurangkan ijazah Pak Jokowi. Yang saya tambah ijazah Anda. Nanti saya jelaskan kenapa saya melakukan hal itu. Nanti saya jelaskan habis ini. Iya gitu. Kemudian angkat kacamata itu yang namanya menambahi dan mengurangi. Foto Anda bukan foto Pak Jokowi. Gitu loh. Saya tidak pernah. Dr. Risman juga tidak pernah. Kalau hasil dari uji yang namanya error level analysis, itu adalah hasil ujinya. Hasil ujinya muncul gambar seperti itu. Saya itu tadi ngomong sama orang yang kenal dekat sama Roy Suryo. Kalau mau bahas soal, udahlah aku nggak mau bahas. Nanti aja kita bahas ya. Tapi setidaknya aku sudah tahu siapa orang ini ya. Oke ya. Sekali lagi, dia mengatakan, ya mungkin dalam konteks ini soal menambah dan mengurangi foto ijazah Pak Jokowi. Dia mengatakan, saya dan Rismon itu nggak pernah ya menambahkan atau mengurangi foto Pak Jokowi. Kalau mau lihat ada yang menambahkan, ada tuh YouTuber inisial V Himpong siapa itu? Dia menambahkan Pak Jokowi kacamata, nggak pernah. Ini orang yang suka fitnah, pembohong ulung teman-teman. Pembohong ya. Nggak tahu. Saya konteksnya dia mau bawa seolah-olah dia mau mengatakan di acara itu bahwa saya menambah dan mengurangi foto Pak Jokowi padahal fotonya yang saya tambahkan. Mau apa? Mau bukti sekali lagi? Yuk kita dengar deh. Mau lihat apa? Mau mengelak apa? Anda bilang. Coba ada tuh tuber itu yang inisialnya ya Himpong siapa itu? Yang nambahin saya kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata. Pak Jokowi tambahin pakai kacamata. Memang bullshit sekali ini manusia satu ini ya. Nanti kalau nggak percaya kalian bisa melihat foto saya, video saya melakukan face match. Saya melakukan perbandingan, nggak ada saya tambahkan stiker kacamata ke Pak Jokowi. Yang ada saya tambahkan stiker kacamata ke dirinya waktu muda. Dengan tujuan saya bisa mengatakan dengan alasan dan tujuan yang ilmiah.
yang masuk akal. Saya akan jelaskan di sini teman-teman. Tepuk tangan dulu. Karena Vicky Himpong, orang kampung, namanya sudah disebut-sebut di acara TV nasional oleh Roy Suryo. Ternyata nyampe juga teman-teman ya. Ternyata si Suryo masih ada dendam toh sama Vicky Himpong. Ya, kalau Anda merasa saya ini hanya seorang YouTuber yang hanya membodohi diri sendiri, ngapain Anda sampai bilang-bilang nama saya di TV nasional? Berarti kan seorang orang yang dari kampung ini benar-benar Anda perhitungkan kah, Mas Roy Suryo? Oke, sini saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman yang mungkin yang mau melihat videonya, nanti saya akan sertakan linknya atau saya akan sematkan di kolom komentar link saya memakaikan stiker kacamata ke foto lama Roy Suryo, bukan ke Pak Jokowi seperti yang dia katakan. Ini disinformasi sekali lagi ya teman-teman. Ya, jadi saya hanyalah YouTuber anak muda yang penasaran dengan hasil riset yang diceritakan oleh Roy Suryo dalam beberapa podcast yang saya lihat. Dia melakukan perbandingan hasil face match Pak Jokowi foto yang lama dengan foto yang sekarang, dan kemudian disandingkan dengan foto Roy Suryo yang lama dengan foto Roy Suryo yang baru, dan kemudian hasilnya adalah Pak Jokowi hasilnya tidak match, Roy Suryo hasilnya match. Saya langsung bertanya-tanya sebagai seorang anak muda yang kritis, yang mau mempelajari, yang mau belajar apakah ya yang disampaikan oleh Roy Suryo ini benar. Makanya yang dulu saya tidak tahu soal face match, yang dulu saya tidak mengerti soal program pencocokan wajah dari AI, saya mulai mempelajari. Yang pertama saya pelajari adalah apa teman-teman? Adalah saya bertanya, apakah face match akurasinya 100% benar? Saya mempunyai pertanyaan itu. Dan kemudian saya bertanya, dan kemudian yang menjawab AI itu sendiri. Saya mendapatkan informasi. Kalian bisa mendapatkan informasi misalnya dari ChatGPT, dari Google, dari Meta dan sebagainya teman-teman. Yang notabene jawabannya semuanya hampir sama. Saya mengatakan bahwa apakah face match itu program AI 100% akurasinya benar? Dan jawabannya 99% akurasinya benar. Tapi ada tapinya teman-teman. Memang dalam pencocokan wajah, AI diprogram untuk melakukan suatu hal yang akurat, dan mereka bisa mengatakan ya 99% akurasinya bisa benar. Akan tetapi ada tapinya. Ada tapinya, yaitu ada faktor. Saya sudah menyampaikan ini berapa kali, tapi biarlah kembali. Saya pikir informasi yang saya tahu ini sudah diketahui oleh Roy Suryo, tapi dia memang bebal teman-teman ya. Orangnya bebal. Bentar. Mengganggu ini teleponnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi namanya orang itu bebal sekali teman-teman. Itu saya sudah ditelepon sama si Roy Suryo. Enggak ya. Ya. Nah, saya akan jelaskan kembali. Akan tetapi ada tapinya, yaitu ada hal-hal faktor-faktor yang bisa mempengaruhi akurasi dari face match itu sendiri. Dan itu sangat jelas dijelaskan. Yang pertama adalah resolusi gambar yang begitu rendah itu sangat mempengaruhi akurasi dari face match itu sendiri. Ya, kita melihat di bawah ijazah Pak Jokowi yang diambil adalah gambar dari tahun 80-an yang itu bahkan difoto dengan kualitas yang sangat buruk. Yang kedua adalah perbedaan usia, jelas-jelas. Yang ketiga adalah Yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu memakai aksesoris, ya, pakai aksesoris. Kemudian warna hitam putih dan posisi wajah antara dari sini dan sini itu akan sangat mempengaruhi akurasi. Dan kemudian saya itu langsung berpikir, wah, kalau gini, kalau ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasilnya, itu bisa jadi apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu nggak adil dong, tidak fair, ya. Jadi dia mengambil foto lama Pak Jokowi yang semua faktor yang mempengaruhi akurasi dari AI itu sendiri dalam face match ada di foto lama Pak Jokowi. Foto lama Pak Jokowi kualitasnya sangat kabur buram, ya, kualitas resolusi gambarnya sangat rendah. Kemudian hitam putih, ya. Kemudian pakai kacamata, ya. Pokoknya semua faktor yang mempengaruhi
akurasi dari AI ada di foto itu kemudian disandingkan dengan foto Pak Jokowi yang sekarang. Ya, makanya ketika dilakukan pencocokan tidak cocok. Tidak cocok bukan berarti presentasinya benar-benar 0% tidak cocok. Tidak. Tapi ketika saya melakukan itu ada sekitar 40-an% atau 60-an% ada kemiripan. Itu kan berarti ada kemiripan, ada kecocokan, akan tetapi tidak mempunyai dasar bahwa itu menjadi sebuah trigger bahwa hasilnya adalah cocok. Tapi ada kesamaan. Ya karena itu faktor-faktor yang ada tadi. Pakai kacamata, resolusi yang sangat rendah, nah gambarnya banyak sekali noise. Jadi ketika dilakukan itu tidak cocok. Dan dalam video tersebut saya mendapatkan foto lama Pak Jokowi yang tidak pakai kacamata. Yang gambarnya agak sedikit lebih jernih. Kemudian saya melakukan face match dengan foto Pak Jokowi yang sekarang dan itu cocok. Berarti jelas-jelas bahwa itu kacamata resolusi rendah mempengaruhi keakuratan dari prediksi dari AI itu sendiri, teman-teman. Nah, saya melakukan uji coba sebaliknya. Ini yang namanya kenapa saya memakaikan stiker kacamata kepada Roy Suryo. Uji coba. Apa benar kacamata itu seperti yang dikatakan oleh informasi yang saya dapat itu bisa mempengaruhi hasil dari keakuratan AI? Ya, kan foto Roy Suryo disandingkan ya hasil face match Pak Jokowi dengan foto lama yang pakai kacamata itu disandingkan dengan foto lama Roy Suryo yang tidak pakai kacamata yang kualitasnya lebih baik. Ya, tentu saja hasilnya tidak fair kan, tidak adil. Makanya saya melakukan uji coba berangkat dari adanya penjelasan bahwa kacamata bisa mempengaruhi hasil dari face match itu sendiri. Makanya saya penasaran kan uji coba, bagaimana ya caranya untuk bisa adil? Kan foto lama Pak Jokowi pakai kacamata, Roy Suryo pakai kacamata. Saya langsung terpikir dengan cara yang sederhana, banyak sekali di aplikasi-aplikasi Android. Kita pasangkan stiker kacamata kan di foto. Saya coba pasangkan stiker kacamata di foto Roy Suryo. Supaya kan adil. Kalau memang benar kacamata bisa mempengaruhi hasil keakuratan. Saya pakaikan kacamata di foto Roy Suryo. Ya, tidak di foto Pak Jokowi karena foto Pak Jokowi sudah ada kacamatanya kan. Sedangkan yang dibilang tadi saya pakaikan kacamata katanya di Pak Jokowi, memang bullshit sekali orang ini, pembohong teman-teman ya. Nah, pakai kacamata ya. Di fotonya Roy Suryo. Dan ketika saya sudah pakaikan stiker kacamata, saya lakukanlah uji face match antara foto lama Roy Suryo dengan sudah saya tambahkan stiker kacamata dan foto yang baru. Dan kalian tahu nggak hasilnya? Nggak cocok, tidak match. Ya, uji dari face match itu tidak menunjukkan hasil tidak cocok atau no match. Ya, unmatched atau apalah bahasanya. Pokoknya tidak cocok ketika saya pakai kacamata. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh ChatGPT, apa yang dikatakan oleh sumber dari Google yang saya baca, bahwa kacamata bisa mempengaruhi hasil akurasi dari face match itu sendiri. Dari apa saya yakin? Ya, dari yang pertama saya melakukan face match antara foto Roy Suryo yang tanpa kacamata dengan foto yang terbaru, hasilnya match. Ketika saya pakaikan stiker kacamata foto lamanya, hasilnya tidak match. Berarti terbukti kan, kacamata itu mempengaruhi keakuratan dari hasil face match itu sendiri. Masa dia sandingkan dengan foto lama Pak Jokowi yang pakai kacamata dengan foto baru yang tidak? Tentu saja kan nggak match, teman-teman. Dan saya lakukan hal yang sebaliknya kepada Pak Jokowi. Bukan saya hanya melakukan riset terhadap foto Roy Suryo saja. Yang awalnya foto Pak Jokowi pakai kacamata, ya, tidak match. Saya cari foto Pak Jokowi masih muda, sekalipun ada perbedaan usia yang tidak pakai kacamata. Hasilnya match sama. Jadi, siapa yang berbohong di sini? Kalian mau percaya siapa? Jadi sudah jelas teman-teman ya, orang ini pembohong. Ya, saya bisa melihat kok cara dia menyampaikan informasi-informasi, misalnya di soal saya. Dia katakan saya pakai kacamata Pak Jokowi. Nggak tahu ya.
Saya dan Riz pun tidak pernah menambahi atau mengurangi katanya. Kalau ada yang mau menambahi itu ijazah Pak Jokowi, ada tuh YouTuber. Enggak. Ya, saya tambahi kacamata. Emang kenapa? Saya tambahi foto lamanya pakai kacamata sebagai uji coba. Membuktikan apakah kacamata berpengaruh terhadap hasil dari face match. Nggak bisa mengelak kalau kita misalnya mau debat sampai pengadilan pun, saya nggak bakalan takut. Karena yang saya lakukan adalah hal yang akademis ya. Mau mencerahkan saya, memberikan saya tambahan pengetahuan. Ya, karena dia yang sampaikan di publik. Saya hanya mengambil. Oh ya Roy. Udahlah. Sebentar lagi kok Anda. Jadi itu teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi kita harus benar-benar mengkaji semua informasi yang kita dapatkan. Karena orang-orang seperti Roy Suryo ini suka mempelintir, suka mendisinformasikan, suka membuat informasi yang benar itu jadi melenceng, ya. Yang saya pakai kacamata ke dia, stikernya ke fotonya yang lama, dia arahkan ke foto Pak Jokowi untuk memperkuat argumen dia, menyampaikan bahwa dia tidak menambahkan dan mengurangi foto Pak Jokowi. Kalian mau percaya siapa? Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, tapi kita ambil hal positifnya, bahwa ternyata apa yang kita sampaikan hari ini, sekalipun saya bukan ahli, ya, sekalipun saya itu mungkin baru saja belajar digital di era Roy Suryo, dia sudah dari tetek bengek sana, tapi saya itu jadi heran ya. Seharusnya dia itu mempunyai basic knowledge seperti yang saya punya. Saya siapain? Dia orang yang sudah lama berkecimpung di hal itu. Tapi kok kenapa dia nggak tahu? Saya nggak tahu informasi yang baru saya tahu. Aneh kan teman-teman ya. Seharusnya dia tahu untuk faktor-faktor itu kenapa. Hanya untuk mendukung narasi kebenciannya dan fitnah kepada Pak Jokowi. Sampai seperti itu. Ya teman-teman ya, kita akan terus bahas lagi. Ini mungkin akan berkelanjutan. Ya, kita akan terus bersuara untuk melawan mereka yang coba untuk menggiring sebuah fitnah dan hoax di tengah bangsa Indonesia ini. Ya, silakan teman-teman ambil kesimpulan sendiri dari apa yang saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mendapatkan pesannya. Saya pamit dulu. See you on the next video guys and God bless. Bye guys.